Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anak-anakku sekalian, para guru dan rekan Yayasan Umar, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang ke-163 di rekaman. Dan ini adalah pertemuan kita kedua setelah Ramadan ya. Dan kita sudah sampai ke 489. Di mana ini sudah bab 7. Melanjutkan tentang permulaan dakwah sembunyi ya. Rasulullah memulai dakwahnya dengan bersembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan beberapa tokoh yang masuk Islam sebelum Rasulullah dakwah hanya satu tercatat, yaitu Waraqah. Saya sedang bertanya kepada Ustadz Firanda, tapi belum saya lemparkan pertanyaan, yaitu apakah pendeta Baira termasuk orang yang masuk Islam sebelum Rasulullah jadi nabi? Ya, kalau Waraqah setelah Rasulullah jadi nabi. Dan orang yang pertama masuk Islam setelah dakwah adalah Abu Bakar, laki-laki, dan Khadijah sebagai wanita, Ali sebagai pemuda, Zaid sebagai anak-anak. Jadi lengkap ya perjalanan Rasulullah. Adalah seorang yang berdakwah melihat sirah nabawi agar langkah dia berdakwah benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu kalau masih lemah ya bersembunyi, sembunyi-sembunyi. Artinya ini masih berlaku, kecuali ada Haroki yang sampai sekarang masih sembunyi-sembunyi. Dia nggak berani dakwah di masjid karena pembicaraan mereka adalah menentang, membunuh pemimpin, menentang kebijakan pemimpin, mengkafirkan. Nggak akan berani mereka dakwah di masjid ya. Dan saya alami itu 22 tahun ya, dari rumah ke rumah, dan diikat dulu pesertanya, matanya taruh di hutan. Ini nggak benar sembunyi-sembunyi saat ini. Saat ini dakwah terbuka lebar di masjid. Kalau dilarang di masjid oleh masjid-masjid tertentu, baru kita minta izin pada RT RW, boleh nggak saya dakwah di rumah? Karena di masjid yang ada saya nggak boleh, begitu. Ya jangan awal-awal sudah sembunyi, ngajarin tauhid sembunyi, tidak boleh. Ya, baik. Di halaman 489, urgensi metode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mungkin hari ini kita bahas sedikit ini, tapi panjang penjelasannya. Kita ada waktu berapa? Paling 40 menit kan? Yang kita manfaatkan. Itu di halaman 489. Ada sebuah faedah penting dari fase dakwah sembunyi-sembunyi ini ya. Yaitu bahwa pada awal mula dakwah, para ahli dituntut untuk menjaga diri mereka. Bukan karena takut mati, karena kematian di jalan Allah Jalla Jalaluhu merupakan suatu kemuliaan, melainkan demi menjaga keutuhan agama dan eksistensi serta keberlangsungan dakwah Islam. Ini satu poin yang Ustadz Firanda nyatakan di sini yang kita harus pahami. Di awal permulaan dakwah Islam sembunyi-sembunyi bukan takut mati, ya, justru para dai mencari mati. Ya, saya mencari mati sejak muda, tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Ya, medan laga dan lain-lain, semua jalan. Ya. Setiap dulu kalau kajian, habis kajian, panitia digerebek, digebukin, di penjara. Ya, kitanya selamat yang isi kajian. Ya itu kematian mudah. Bahkan kalau jahil ya, meledakan diri, tidak takut mati. Cuman mati yang benar ini yang susah. Alhamdulillah Allah panjangkan usia sampai tobat, dan sekarang ya masih siap mati. Ya, kalau memang harus mati dalam berdakwah ya nggak apa-apa. Ya gitu, tapi dalam rangka strategi dipanjangkan umur untuk menyebarkan kebenaran, ya ini yang kita harapkan. Kedua, dan berdasarkan ini pula para ahli fikih membangun pembahasan tentang bolehnya pasukan muslim untuk mundur ketika bertemu musuh yang berjumlah 2 kali lipat dari jumlah mereka atau lebih. Bukan takut mati, akan tapi untuk menjaga eksistensi Islam ya di bumi Allah Jalla Jalaluhu
Itu udah pembahasan sampai situ saja. Saya akan jelaskan ya 2 poin itu. Jadi masalah takut mati, kita mati berjihad sebagaimana Khalid bin Walid berjuang hampir seluruh peperangan, baik sebelum Islam dan setelah Islam. Tapi beliau ya radhiyallahu anhu wafat di atas tempat tidur, maka dia menangis. Dengarkan wahai para pengecut, para pecundang, ya jubena, orang-orang takut. Aku berjuang, tidak ada di tubuhku kecuali bekas luka, panah, tombak, ya, godam dan lain-lain. Ya, pisau, tidak ada di tubuhku kecuali ada sebesar koin atau apa, pasti bekas luka. Tapi aku mati di atas tempat tidur. Begitu seorang pemberani. Yang jenderal kalau perang nggak pernah kalah. Baik sebelum Islam, pernah mengalahkan Nabi di perang Uhud, atau setelah Islam. Ya, Persia takut sampai diganti oleh Omar radhiyallahu anhu, takut orang-orang Hulu. Kalau nggak ada Khalid bisa kalah. Ya, Omar membuktikan Khalid hanya manusia biasa, baik dengan Khalid dan ya, atau tanpa Khalid Islam bisa menang karena kemenangan dari Allah. Seorang boleh mensiasati dakwahnya sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa di antara kaum muslimin dalam keadaan lemah di suatu tempat atau waktu, maka hendaknya ia mengamalkan ayat kesabaran dan memaafkan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik. Ini dari suatu kitab ya, As-Sarimul Maslul, dikutip oleh seorang ustadz, saya kutip. Artinya jika adik berdakwah di keluarga lemah, posisinya orang masih dibiayai, numpang hidup, maka boleh nggak terlalu keras ya, cari orang yang sudah bisa diajak berpikir dari ibu, ayah, abang, adik, empok dan lain-lain. Silahkan dekati dia. Ini syirik kak, ini syirik deh, kamu jangan kerjakan. Kalau ada bisa lebih tegas kita, kasih dalilnya. Kalau ayah mungkin pendekatannya kasih buku, ya pamflet, ajak kajian, kasih link kajian dan lain-lain. Ini penting, ya strategi dakwah. Sebagaimana Syekh Ibnu Taimiyah, ya perbanyak ayat-ayat sabar, baca kesabaran, ya baca ya Ibadur Rahman, ya hamba Allah yang kalau lagi jalan dihina dicaci ya bersabar. Tapi kalau punya kekuasaan jadi ibu, jangan takut nasihatin anaknya. Nah itu syirik ya, awas loh, nggak dikasih jajan loh besok. Begitu. Nah jangan nonton itu ya, nggak benar itu. Begitu. Kalau udah jadi ibu, ya kalau sama suami lihat-lihat situasi kita. Ya suami sangat otoriter, atau suami yang bisa diajak diskusi dan lain-lain, ya masih bid'ah atau syirik dan lain-lain. Kalau syirik ya nasihati, walaupun mungkin resikonya perceraian, tapi sebelum perceraian cari suami yang nggak syirik, begitu maksudnya. Terus tadi Ustadz menjelaskan boleh syiat-syiat, yaitu mundur dalam peperangan dalam satu suratul Anfal. Ini surat perang ya. Surat Anfal terkenal surat peperangan, dan At-Taubah. Saking panasnya surat Taubah, para haroki yang gulu terhadap jihad hampir hafal ini. Ya, ini makanan kita hari-hari surat Taubah ini. Makanya tidak dimulai dengan bismillah. Ya, surat Al-Bara satu-satunya surat yang dibaca tidak pakai bismillah. Ada 2 pendapat. Karena Allah murka terhadap pembunuhan kaum muslimin. Satu ayat itu. Allah berlepas diri. Kedua pendapat bahwa suratul Anfal mirip suratul Taubah mirip suratul Anfal. Ya, yaitu tentang peperangan, ghanimah, yas'alunaka 'anil anfal, qulillahi wa rasul. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Begitu ya. Mereka bertanya tentang ghanimah. Ghanimah itu punya Allah dan Rasulnya. Ya begitu. Nah, dalam surat itu ayat 16 dijelaskan wa may yuwallihim yauma idzin dubura. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, jadi mundur dalam peperangan. Ini dijelaskan sampai masuk ayat
illa ya mutaharrifal liqital, kecuali berbelok untuk siasat perang. Artinya mundur dari peperangan masuk dalam dosa-dosa besar. Kalau adik-adik baca Al-Kabair lidzahabi, ya puluhan dosa besar masuk. Salah satu dosa besar adalah mundur dari peperangan yang syar'i, yang dipimpin oleh Rasul, yang dipimpin oleh negara, ya pimpinan negara resmi, ya nggak boleh mundur itu sampai hancur badan, nggak apa-apa, ya gitu. Boleh mundur kecuali untuk siasat perang, ya, ya. Au mutakhayyaran ila fi'ah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Boleh, adik-adik, ya nanti kasih tahu suaminya kalau mujahid, ya mujahid yang resmi nih. Misalkan Indonesia perang dengan Singapura atau Malaysia atau Singapura atau Filipina dan negara-negara kafir, nggak boleh mundur. Ya, seperti sekarang ini. Nah, pemerintah secara resmi mengirim ke Palestina, nggak boleh ada yang mundur. Nggak boleh alasan sakit ini sakit itu ada disiplin ketat itu. Ya nggak boleh. Apalagi niatnya jihad ke Palestina. Walaupun meninggal di sana gugur syahid insyaallah. Ya. Boleh mundur kecuali untuk siasat. Atau untuk hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Mundur sebentar bergabung, mungkin kadang-kala tentara pasukan itu terpisah. Komandan bilang sayap kanan coba maju dulu, ya kita selidiki kekuatan kita, ukur kekuatan. Boleh pemimpin lah. Nah, kalau sudah dapat kekuatan musuh kayak gimana, mundur balik lagi ke gabungan lagi diri. Ya mundur tuh namanya. Maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, ya, tempatnya ialah neraka jahanam, ya, dan seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang yang mundur tanpa alasan yang jelas, tempatnya akan mendapat kemurkaan Allah, ya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Semua yang ancamannya neraka, marahnya Allah, itu dosa besar, al-kabair. Apakah murtad? Tidak. Ya. Kita bukan khawarij. Khawarij menetapkan dosa besar, mengeluarkan orang dari Islam. Ya, makanya mereka mudah-mudah membunuh. Pemerintah yang enggak menerapkan hukum Islam, kafir. Kalau kafir harus diperangi, begitu mereka. Kita tidak, ya, begitu. Jadi dalam hal ini ada hadis yang riwayatnya dari beberapa muhaddis, ya, yang telah dijelaskan dengan bagus di Ibnu Katsir, ya, di mana Imam Ahmad membawakan hadis tentang mundurnya, ya, beberapa pasukan. Secara ringkas, ini hadis panjang, ya. Hadis dari menceritakan kepada kami Hasan, Zuhair, menceritakan kepada Yazid bin Ziyad, Rahman, Ibnu Abu Layla, dan dari Abdullah bin Umar. Ya, saya termasuk dalam satu pasukan yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang terpukul mundur dan lari, sedangkan saya termasuk orang yang mundur. Lalu kami berkata, apakah yang harus kita perbuat sedangkan kita telah lari dari serangan musuh dan kita kembali dalam keadaan beroleh murka Allah? Akhirnya kami mengatakan sebaiknya kita kembali ke Madinah dan menginap, dan kami berkata lagi, bagaimana kalau kita tanyakan real diri kita ini kepada Rasulullah SAW? Ini orang bukan habis ngerampok, ini habis jihad, tapi takutnya seperti apa? Ya, ini sahabat ini habis mengerjakan perang suci, jihad, ya, tapi takut dia tergolong orang yang kena ayat tadi. Lalu mereka datang bertanya, ya, kembali ke Madinah, ya, ingin bertobat, dan jika ada maka kita akan berangkat kembali. Kemudian kami menghadap kepadanya sebelum salat subuh. Beliau SAW keluar dari rumahnya seraya bertanya, siapakah kaum ini? Maka kami jawab, kami adalah orang yang lari dari medan perang. Nabi SAW bersabda, ya, bukan, bahkan kalian adalah orang yang sedang melakukan siasat perang. Begitu lembutnya Rasulullah, tidak terburu-buru seperti orang khawarij. Sudah lari
secara pemikiran mereka lari dari perang, tapi Rasulullah bukan. Ya, bahkan kalian adalah orang yang sedang melakukan siasat perang. Saya sendiri termasuk golongan pasukan kaum muslim. Ibnu Umar melanjutkan kisahnya. Lalu kami, ya para sahabat yang bertugas dalam syariat itu kelompok kecil ya, mendekati beliau dan mencium tangan beliau. Jadi sunnah juga mencium para ulama sekali-sekali. Kalau Rasulullah boleh dicium, ya tangannya, kepalanya. Orang Arab kalau menghormati kita, mungkin kita lebih tua atau dianggap paham agama, dicium. Jadi kalau orang Arab menghormati mencium kepalanya. Syekh Utsaimin lagi duduk, anak-anak pramuka memegang kepalanya itu boleh cium. Kalau kita kan kurang ajar megang kepala. Tapi kalau gunanya untuk mencium, nah itu boleh ya. Dan Syekh Utsaimin kasih itu. Semua kalau kita bergaul sama syekh-syekh ya, orang Arab dan lain-lain biasa mereka begitu. Bukan karena kita berilmu, kadang-kadang karena usia kita lebih tua ya. Jadi sahabat senang sekali karena tidak dapat murka Allah. Begitu adik-adik sekalian. Ya, jadi hendaklah tetap berdakwah, niatkan berdakwah. Apakah dakwah harus orang laki-laki? Tidak, siapa saja. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ud'u kalimat perintah, lijama. Ajaklah kamu sekalian. Kamu sekalian siapa? Laki perempuan. Apakah harus perempuan di depan masyarakat umum? Tidak. Wanita bisa berdakwah di kalangannya. Aisyah suka berdakwah, ya, mengajarkan ke anak-anaknya. Ummul Mukminin, anak-anak orang beriman semua anak-anaknya. Begitu. Adik-adik boleh mengajar, mendakwah di keluarga, kumpulkan keluarga wanita semua. Jika adik-adik punya ilmu, dakwahkan. Apakah nunggu alim, hafal ini ya bagus kalau bisa. Tapi selagi ada ilmu, boleh disebarkan. Balighul anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat, tapi yang benar ya. Kepahaman yang benar ayat itu. Kalau hadis benar sarahnya. Sahih, hasan, ya dan lain-lain. Baik, itu tambahan sedikit. Kita akan jawab pertanyaan yang sampai pada saya. Silakan Pak Ali dibacakan. Nggak tahu pertanyaan siapa itu. Apakah saudara tiri adalah mahram? Kedua itu. Pertanyaan kedua, apakah pembagian waris antara orang tua dan anak yang berbeda agama tetap sama dengan yang sama-sama beragama Islam? Pertanyaan pertama, apakah saudara tiri mahram? Saudara tiri mahram, anak tiri mahramnya kepada ayahnya saja. Kalau ayah seorang bapak, namanya, punya anak X, selalu nikah dengan janda. Ini duda ya, bapaknya, ayah duda nggak ada masalah. Kalau laki, nikah dengan janda, punya anak Y. A nikah dengan B. A punya bawa anak X. B bawa anak Y. Apakah ini mereka boleh nikah? Boleh, ya kan? Apalagi ganteng cantik. Sayang kalau buat orang lain, ya kan? Ya, bazir. Artinya secara hukum boleh, ya, boleh. Karena nggak ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah karena perkawinan bukan darah. Ya, karena ada hubungan mahram antara ayah tiri dan anak tiri, ya, itu. Antara anak tiri dengan ibu tiri boleh, itu nggak boleh itu, ya. Kalau sudah jima, kalau sudah bersetubuh, artinya nikahnya itu benar-benar nikah, ya, begitu. Nah ini pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi dia bukan mahram, artinya nggak boleh ngelihat auratnya, ya, karena dia bukan, itu anak tiri yang silang, ya, begitu. Jelas nggak yang bertanya ini, terutama yang bertanya? Ya kalau bisa kenal dan bisa, tapi syaratnya gini, untuk adanya conflict of interest dalam bahasa Inggris, adanya kegoncangan di keluarga, hormati ayah, ya, tanya, ya, saya naksir dengan anak tiri ayah, gimana ya?
aduh kamu ribet kamu cari yang lain misalkan kayak gitu, atau ibunya juga, ya cari yang lain. Emang nggak ada manusia lain apa? Ada ya, tapi saya udah tertarik dengan ini. Ya sudah, nggak apa-apa, udah jalan. Jadi lihat hubungan keluarga ayah ibu yang sudah mendahului. Ya jangan sampai cerai gara-gara kamu sering jumpa bermasalah lagi. Kawin cuma seminggu cerai. Akhirnya bapak ibu ikut cerai. Saling ya itu nggak boleh. Ditinjau benar-benar dengan hikmah. Bukan sekedar hukum boleh tidak. Pernikahan ini bukan sekedar hukum boleh tidak, tapi keluarga dengan keluarga lain. Begitu wallahu a'lam. Kedua pertanyaannya Pak Ali. Pembagian waris antara orang tua yang Maaf. pembagian waris antara orang tua dan anak yang berbeda agama tetap samakah dengan anak dengan yang sesama agama Islam? Ya. Pembagian waris antara beda agama ya. Ustadz Al-Nur Rafiq menulis bagus sekali. Orang yang tidak berhak mendapatkan waris. Satu, Ar-Riku atau hamba saya. Hamba saya walaupun dekatnya kayak gimana, tuannya mati, dia nggak dapat waris. Kalau dia boleh. Kedua, Al-Qatil atau membunuh orang yang akan mewariskan. Ada orang nggak sabar, ayah pengen dapat waris dari ayahnya, atau ya dia bunuh ayahnya, ketahuan, dia dikeluarkan, dicoret. Mau hartanya triliunan, ngeracunin atau siasati membunuh walaupun dengan tangan, bukan tangan dia bawa pembunuh bayaran, itu dicoret. Ketiga, ya ikhtilafuddin atau berlainan agama. Seluruh orang yang berlainan agama tidak mewarisi, tidak saling mewarisi ya. Dalam hadis Bukhari, la yarisul muslim al kafir walal kafirul muslim. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Tidak boleh orang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang muslim. Kalau adik-adik atau saudara, teman dan lain-lain dia masuk Islam, padahal bapaknya punya bisnis triliunan, ya tidak boleh itu dapat waris. Ya itu pilih dunia atau akhirat. Ya saya punya teman turunan China, bapaknya punya pabrik di mana-mana, dia masuk Islam, dia tetap miskin. Bapak yang meninggal ya miskin karena nggak mau warisi, nggak boleh dia mengharap. Kalau hadiah boleh, ya begitu. Tapi kalau hadiah melemahkan keimanan, tolak juga. Ya kita dididik dalam Islam untuk beriman pada Allah seluruh, ya udul ila sabili, apa tadi, masuklah Islam ya dengan kafah, keseluruhan. Bab waris nggak mau pegang hukum Islam, nggak boleh. Sama seperti laki satu perempuan setengah, atau laki dua perempuan satu. Begitu Islam dia nggak mau pakai itu, nggak boleh. Ya kalau laki-laki udah dikasih dua haknya, dua bagian, dia kasih adiknya yang perempuan, silahkan, itu beda. Dibagi dulu secara Islam, bukan sama rata, bukan. Dan nggak boleh protes, ya. Audul fisilnika, masuklah Islam secara keseluruhan, baik akidah, muamalah, apa yang kita benci, ya nggak boleh membenci syariat Islam. Ya kalau kita belum mampu minta pertolongan, ya Allah ayat ini berat di hatiku, mudahkanlah, ya mudahkanlah aku memahami dan mengamalkannya. Gitu. Dalil lain bahwa orang kafir keluar dari kekeluargaan, ya. Yaitu apa? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu 'amalun ghairu salih. Allah berfirman, hai Nuh, sungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sungguhnya perbuatannya, anaknya itu perbuatan yang tidak baik, ghairu salih. Artinya sudah keluar dari manhaj akidah yang benar. Jadi nggak dapat waris, nggak dapat pertolongan, nggak dapat doa. Ya, bagi anak-anak yang masuk Islam atau orang tuanya masuk Islam, anaknya bertahan dengan agamanya yang beda dengan Islam, maka tidak dapat doa dan tidak dapat waris. Ya, sedih memang. Di Australia banyak pertanyaan ini karena mereka masuk Islam, bapaknya sudah tua, nggak mau masuk Islam, ibunya juga. Banyak sekali pertanyaan ini. Ya, karena mereka kaya-kaya kan, begitu. Jadi hendaklah
Kalau sudah nggak dapat waris, nggak ada lagi tuh pertanyaan sama apa enggak pembagian. Ya kan? Itu pembagian kalau dapat waris. Ya. Kalau anak tiri, kalau anak tiri juga, anak tiri tidak dapat waris dari ayahnya, tapi dapat hibah, hadiah dan lain-lain. Ya, begitu. Dan dia budak atau anak adopsi. Anak adopsi mau berapa tahun dia diadopsi tidak dapat waris. Ya, dihitung beda itu. Ya. Coba lihat lagi hukum waris. Itu masalah yang tadi dan masalah apa tadi anak tiri dan anak tiri yang lain adalah dipikirkan matang-matang agar tidak terjadi konflik di dalam keluarga. Hendaklah sebelum jauh pertemuannya dengan calon pasangannya anak tiri juga, hendaklah dua-duanya menahan diri. Apakah kalau dia nikah merusak keluarga yang sudah harmoni, jalan-jalan akhirnya dengan pernikahan ya antuma berdua merusak kebahagiaan ayah ibunya ya begitu. Apalagi sudah ada anak dari kedua duda dan janda atau bapak dan ibu ini akan merusak, kasihan gara-gara cari yang lain, jauhi ya agar tidak ada interaksi ya walaupun mungkin satu rumah suatu saat ya jauhi. Tapi kalau memang aman, ayahnya paham, ibunya paham dan tidak ada masalah, malah senang. Bagaimana sepupu dengan sepupu? Ya kalau merusak hubungan keluarga jauhi. Tapi kalau memang aman, ya sepupu boleh nikah dengan sepupu. Ya, makanya waktu Lebaran kan jumpa itu sepupu. Kalau memang ada niat ngomong ke orang tua, ya ada di beberapa tempat sepupu dengan sepupu. Dan kebanyakan turunan Arab, Yaman, ya mereka cari sepupu. Tapi ada kelemahan katanya secara genetik. Wallahu alam, mungkin ada kurang sehat dan lain-lain. Wallahu alam, itu boleh tinjauan itu boleh diselidiki ya, misalkan ada hal-hal kelainan ya gitu. Karena terlalu dekat. Sepupu aja terus. Kalau bapak anak tiri dengan anak tiri enggak ada genetik itu. Karena itu boleh. Ada boleh beresiko ya sepupu dengan sepupu senang tapi ada genetik yang perlu dipikirkan ya, selidiki mungkin kedokteran, nasihat minta nasihat dokter spesialis. Ini kalau A sama B nikah gimana Pak Dokter? Nanti dokter selidiki yang Islam yang amanah dokternya. Ya spesialis ginekologi atau darah dan lain-lain. Kalau anak tiri dengan dua-duanya ini ya lihat dari bukan halalnya halal, tapi lihat problematika rumah tangga pihak lain yaitu pihak bapak dan pihak ibu begitu. Ya jadi pertanyaan ini mungkin timbul setelah ada masalah atau ada teman, ada kenalan yang ke arah situ. Saya pernah punya tetangga ya nikah bapaknya dengan janda, ya bapaknya bawa anak, ibunya bawa anak. Anaknya ini nikah. Ya, anak tiri dari ibu nikah dengan anak tiri dari bapak. Artinya seperti pertanyaan ini. Ujung-ujungnya saya nggak tahu kecelakaan, katanya bunuh diri. Anaknya yang ngalah. Ya karena mungkin kebahagiaan terganggu. Ya, apalagi mungkin nikahnya sembunyi-sembunyi, siri. Ya, mengakibatkan tidak bahagia. Karena dalam pernikahan sering ada pertemuan. Mungkin dibully atau apa ya. Ini ada sejarah kenyataan benar di Karet Tengsin saya dengar bunuh diri atau kecelakaan satu mobil nyemplung ke kali. Ya karena mereka nikah yang mungkin tidak disetujui oleh ayahnya dan ibunya yang sudah nikah duluan. Ya ini kompleks masalahnya, adalah dipikirkan bagi orang yang mau mengamalkan kaidah ini atau ya sudah terlanjur cinta kepada saudara tirinya ya adalah cari orang lain kalau bisa. Kalau memang sudah terlanjur daripada berzina silahkan ya karena zina lebih berat. Ya jangan sampai enggak ya di belakang ya berzina hidup tanpa syariat Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jika ada pertanyaan silakan 1 2 masih ada 10 menit ya 40 menit kan. Silakan langsung aja. Pertanyaan terkait dengan hutang puasa Ramadan mungkin. Mana yang lebih utama membayar puasa Ramadan dulu atau puasa dulu? Ya.
Ya, ada pertanyaan, mana yang lebih utama, membayar hutang ya, Ramadan dan atau Syawal? Ya, ini ada dua kemungkinan ya, tergantung pada orangnya. Kalau hutangnya lah panjang ya, banyak hutangnya, karena Syawal yang disebut puasa Syawal ada di bulan Syawal ya, sesempurnanya itu. Tapi kalau orang tersibukkan dengan silaturahmi, undangan dan lain-lain sampai keluar Syawal pun, ada ustadz yang menjelaskan boleh di luar Syawal, wajib aja boleh dikodok. Apalagi orang yang sibuk kajian, daurah dan lain-lain setelah Syawal. Banyak masyayikh senang daurah di bulan Syawal. Kalau kita daurah terus menuntut ilmu yang berat, puasa itu berat. Dan apalagi puasanya di depan ustadz-ustadz lain, harus daftar siapa yang mau sahur. Padahal itu puasa yang harus kita sembunyikan. Puasa sunnah termasuk puasa-puasa yang disembunyikan. Maka kita puasa di luar Syawal. Tapi dalam kaidah umum, ya, orang yang punya hutang lebih dahulukan bayar hutang daripada dia bersedekah. Karena hutang itu wajib. Hukumnya wajib. Baik hutang harta atau hutang puasa atau hutang-hutang yang lain. Baru dia bersedekah. Nah, bayar hutang baik qadha atau kafarat dia wajib didahului. Nah, problemnya kalau Syawal waktunya terbatas. Takut dia bayar hutang Ramadan, ya, akhirnya Syawalnya lewat. Maka dihitung. Boleh 1 hari dia bayar hutang, 1 hari dia Syawal. 1 hari dia bayar hutang, 1 hari dia Syawal. Begitu. Jadi dia dapat dua-duanya, mengumpulkan dua kebaikan. Dan tidak boleh digabung niatnya. Saya niat bayar hutang, niat Syawal, niat Senin Kamis, borong semua niat, nggak ada itu. Ya, yang wajib tetap wajib. Ya, saya niat bayar hutang hari ini karena orang-orang lagi puasa lebih ringan. Bilang sama suami kalau yang istri, Om, Om lagi suami, Mas, Bang, kalau kita puasa ya sama-sama. Kalau wanita walaupun wajib harus bilang sama suaminya, saya mau bayar hutang, boleh enggak? Jangan, ya. Kalau udah tunda, masih banyak kok waktu. Ya, mungkin suaminya lagi di rumah, besok dia safar. Jangan bayar hutang besok. Ya, puasanya wanita benar-benar konsultasi kepada suaminya. Ya, sayang, saya mau puasa besok, boleh enggak? Oh, boleh, saya juga mau puasa. Suami puasa sunnah, baik Syawal, Senin, Kamis. Istri puasa wajib. Begitu. Kalau lagi suami ada di rumah. Hatta suami tidak ada di rumah, adab seorang istri mau puasa sunnah izin. Ya, bukan suami lagi pergi safar. Mas, aku puasa sunnah ya. Oh ya, dia tahu tuh dia pulangnya malam mungkin. Kalau kita puasa sunnah atau suami nongol, akhirnya batal. Ya, suami ingin melepas kerinduannya. Ya, kita lagi puasa, ini mencegah ya keharmonisan rumah tangga. Jadi hendaklah punya ilmu yang banyak, sekedar boleh tidak. Baca ya, selami kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menunda pembayaran hutangnya karena sibuk melayani Rasulullah dalam segala hal. Ya, Aisyah ini asisten segala hal, dari ilmu, dari pengabdian dan lain-lain. Ya, aku menunda pembayaran hutangku sampai mungkin mendekati Ramadan gitu. Nah, kalau Syawal gimana? Ya, Syawal ada Imam Malik bahkan memakruhkan. Tidak ada hadisnya tidak dikuatkan oleh Imam Malik. Ini mazhab Maliki yang dibawakan oleh Ustaz yang saya baca udah lama ini. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa Syawal, biarkan saja. Mungkin dia berpaham bahwa Syawal ini diperselisihi oleh ahli mazhab hadisnya. Tapi yang dikuatkan di Indonesia, Syawal itu adalah sunnah. Dengan bagaimana caranya? Kalau yang punya hutang, dahulukan hutang. Kecuali yakin bahwa hutangnya selesai. Saya mau Syawal dulu karena bareng-bareng dengan keluarga. Silakan, 6 hari kan Syawal. Setelah itu dia bayar hutang. Ya, begitu. Jadi masalah ini sangat fleksibel. Terserah kenyamanan diri dan keluarga. Wallahu a'lam.
Lagi. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Nah, bukan ya. Ya, kita simpulkan aja kajian kita memang sangat singkat kajiannya karena Ustadz cuman beberapa setengah halaman, yaitu urgensi ya metode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ingat di zaman fitnah ini tidak semua sembunyi-sembunyi ikut sirah. Rasulullah setelah Fathul Mekah nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak boleh lagi sembunyi-sembunyi dakwah kecuali di suatu tempat, misalkan anto ya kamu semua minoritas seperti kita mau dakwah di Australia, di Australia saja nggak ada sembunyi-sembunyi, kita semua dakwah di masjid, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada sembunyi-sembunyi lagi. Jika ada sembunyi-sembunyi sekarang ini, pastikan kajian ini bermasalah, baik masalah akidah dan manhaj. Ada tidak boleh ikut. Dulu saya biasa ya, kita biasa nih orang-orang Haroki kondawa sembunyi-sembunyi, pesertanya diikat matanya, dibawa ke hutan ya, sambil training edat lil jihad. Ini nggak benar. Atau dikunci di suatu gedung, dia nggak tahu ini di mana karena dia masuk mobilnya gelap ya, masuk masih ditutup matanya, lalu dibuka di suatu kamar, baru kajian, kitabnya juga nggak jelas, ustadznya nggak jelas, tempatnya nggak jelas, waktunya nggak jelas. Sudah, kalau udah ada kayak gini, laporkan ke ayah ya, ke ibu, ke orang tua, ke kakak abang yang paham, dan ke guru ustadz. Ustadz, saya pernah diajak sama teman atau adik saudara kajian seperti ini, udah salah itu, udah saya jamin 100% ya. Gak ada dakwah tauhid sembunyi-sembunyi sekarang ini ya. Di masjid numpang, kalau adik sebagai daiyah datang suatu tempat atau rumah adik ingin dakwah kepada kaum wanita, di masjid minta izin pada DKM, saya mau ngajar ini kitabnya, saya lulusan ini, boleh nggak? Oh nggak boleh. Ya udah, boleh nggak? Minta ke RT RW, boleh nggak saya kajian ibu-ibu di rumah, begitu. Itu adab ya. Jangan main buka kajian akhirnya menimbulkan fitnah, manfaatnya belum jelas ya, fitnahnya sudah jelas. Ini kajian sesat nih, kajian di rumah. Pastikan undang RT RW Intel ya, saya ngaji di rumah boleh nggak Pak Intel? Kenapa? Ya saya di masjid nggak boleh. Nanti dilihat apa yang Mbak Ade ajarkan, ini kitabnya. Kalau boleh Pak Intel duduk datang silahkan. Ya Pak RT silahkan duduk datang. Begitu terbukanya dakwah salafi Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh. Jangan lagi terkena fitnah syubhat haraki ya, yang mengkafirkan pemerintah. Kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Karena isinya kofar kafir, begitu terus. Bunuh, ledakan. Ya nggak mungkin mereka bisa ceramah di masjid. Kalaupun ada 1-2 yang nekat, dipenjara langsung, diinterogasi langsung. Ya itu udah makanan lama kita, saya mau pribadi, dan jauhilah adik-adik. Jangan sampai tercemar akidah dan manhaj yang ada sudah pelajari bertahun-tahun, terkena, tergiur, baik karena calon suami kita berpaham seperti itu, terus kita nikah, terus kita keajak. Pastikan cari suami yang akidah dan manhajnya, ngajinya jelas ya, sebelum ketampanan, harta dan lain-lain ya. Dia ustadz tapi ujung-ujungnya haroki, takfiri, naudzubillah. Demikian nasihat saya untuk kita semua, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.